Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas yang telah kami buat dengan judul Sejarah dan Sumber Hukum Perdata. Nah, di sini kami memiliki 7 anggota. Yang pertama yaitu Bulan Oktavianti, yang kedua saya sendiri Arum Emiliana, yang ketiga Fatimah Harahap, M. Arya, Deni Nopiansyah, Yuni Oktaviarani, serta Nabila Rosalia Putri. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibahas oleh Yuni. Sejarah hukum perdata di Belanda tidak bisa dipisahkan dari hukum perdata Prancis, yaitu Kode Sivil Prancis. Perjalanan sejarah dari terbentuknya Kode Sivil Prancis ini berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, yakni saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat. Hukum Romawi telah berlaku di Prancis, yang berdampingan dengan hukum Prancis kuno yang berasal dari hukum Jermania yang saling mempengaruhi. Kodifikasi hukum perdata yang Prancis baru berhasil diciptakan sesudah revolusi Prancis, di mana pada tanggal 12 Agustus 1800 oleh Napoleon dibentuk suatu panitia yang diserahkan tugas membuat kodifikasi. Menjadi sumbernya adalah hukum Romawi yang digali dari hasil karya para sarjana bangsa Prancis yang dinamakan hukum kebiasaan Prancis. Nah, berdasarkan azab konkordansi, maka peraturan undang-undangan ini berlaku di negara Belanda, diberlakukan juga buat orang-orang di golongan Eropa di Hindia Belanda. Dalam hal ini, Raja Belanda dibentuknya suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu. Rencana peraturan yang telah dihasilkan adalah: yang pertama ada ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia, yang kedua ada KUH Perdata, yang ketiga ada KUH Dagang, yang keempat ada peraturan susunan pengadilan dalam pengurusan justisi, dan terakhir beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan valid, dalam keadaan nyata tidak mampu membayar. Nah, berdasarkan fakta-fakta sejarah tentang terbentuknya Kode Sivil ini, KUH Perdata Belanda yang sekarang masih berlaku di Indonesia adalah KUH Perdata yang telah menyerap atau mengambil alih secara tidak langsung asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hukum Romawi, hukum Prancis kuno, hukum Belanda kuno yang sudah tentu pula hukum dunia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, di mana pada masa kondisi ini diciptakan pada waktu dan tahun yang silam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Yuni dalam slide selanjutnya, yaitu Mr. Schoven van Hout Harlem untuk menyiapkan rencana peralatan hukum buat Hindia Belanda yang masih belum selesai dikerjakan. Nah, rencana peraturan yang telah dihasilkan dari kesepakatan yang dibuat sebelumnya, yaitu antara lain adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederland Indie, atau ketentuan perundang-undangan untuk Hindia Belanda. Nah, ketentuan perundang-undangan ini berisi tentang ketentuan umum yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Hindia Belanda. Nah, ia mengatur prinsip-prinsip fundamental seperti definisi istilah hukum, hierarki peraturan, dan prosedur legislasi. Yang kedua yaitu Burgerlich Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini dikenal dengan sebagai KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kodifikasi ini mengatur hubungan antara individu, termasuk perjanjian tentang hak milik dan hukum keluarga. Nah, KUH Perdata ini diadaptasi dari Burgerlijk Wetboek yang berlaku di Belanda dan mulai diterapkan di Hindia Belanda pada tahun 1848. Yang ketiga yaitu Wetboek van Hofhandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini merupakan kodifikasi yang mengatur aspek-aspek tentang hukum yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Nah, seperti kontrak dagang, perusahaan asuransi, serta KUH ini juga diadaptasi dari hukum dagang Belanda yang diterapkan di Hindia Belanda. Yang keempat yaitu Reglement of the Rechtelijke Organisatie
en het beleid der justitie, atau peraturan tentang susunan pengadilan dan pengurusan kehakiman. Nah, peraturan ini mengatur struktur organisasi peradilan di Hindia Belanda, termasuk pembentukan berbagai tingkat pengadilan dan jurisdiksinya. Selain itu, ia juga menetapkan prosedur administrasi peradilan dan tata kelola lembaga kehakiman. Yang kelima ada NJ bevallingen betreffende misdrijven wegen ter gelijkheid van veiligheid en gizi. Nah, ini mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kepailitan seperti penipuan oleh debitur yang bangkrut atau tindakan curang lainnya selama proses kepailitan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Pada Nabila, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan hukum. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang dibuat Hindu-Buddha antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tentang ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia. Dan yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat ada peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi, dan yang terakhir itu ada beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan palit dan dalam keadaan nyata tidak mampu membayar. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Kepada Arya saya persilahkan. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten van On Haarlem diangkat menjadi Ketua Panitia Kodifikasi dengan Mr. E. van Vleuten dan Mr. Mayer masing-masing sebagai anggota. Tapi panitia ini belum berhasil membuat kodifikasi. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.Z. Scholten van On Haarlem lagi, tetapi anggotanya diganti, yaitu Mr. Z. Schatnenter dan Mr. Z. van Nes Vanitia. Inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordasi yang sempit. Artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bulan. Kepada Bulan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yang dimana dalam perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam dua periode, yang dimana yang pertama itu ada sebelum Indonesia merdeka sebagaimana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajahan, termasuk hukum perdata Indonesia. Nah, yang kedua itu ada Indonesia. Yang kedua itu setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum diganti dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang 1945. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Kepada Fatimah saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Rahab akan melanjutkan presentasi yaitu tentang sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjukkan kepada sejarah asal dan pembentukannya, sedangkan tempat menunjukkan kepada rumusan-rumusan dimuat, ditemukan dan dapat dibaca. Sumber dalam arti sejarah asalnya di mana hukum perdata adalah buatan pemerintah kolonial Belanda yang terhimpun dalam Burgerlijk Wetboek atau BW berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. BW itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny Nopiansyah. Kepada Denny, saya persilahkan. Sumber hukum terbagi menjadi dua. Salah satunya sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Dalam arti, sumber hukum material adalah sumber dalam lembaran negara di mana dirumuskan ketentuan undang-undang hukum perdata dapat dibaca oleh umum. Yang kemudian, sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Volmar membagi sumber hukum perdata ini menjadi 4 macam, yaitu KUHP perdata, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan. Nah, mungkin cukup sekian materi dari kami per kelompok. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Fatimah. Pada Fatimah saya persilahkan. Kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 2 yaitu sejarah dan sumber hukum perdata adalah bahwa hukum perdata berkembang seiring dengan peradaban manusia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk budaya, kebiasaan, dan serta sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Awalnya hukum perdata berakar dari hukum Romawi yang kemudian berkembang menjadi berbagai sistem hukum modern seperti civil law dan common law. Adapun sumber hukum perdata dapat dikategorikan menjadi hukum formal dan juga material. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.